Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baik, seperti biasa saya doakan semoga yang melihat channel saya diberikan kebahagiaan lahir batinnya, rezekinya dilancarkan seperti air jam-jam, amin ya rabbal alamin. Yang lagi sakit semoga disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lagi diuji berbagai macam apapun semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Baik, buat subscriber di sini ada video dari A Guru Garut. Ini videonya sangat bagus menurut saya buat pengetahuan supaya tidak gagal paham ya. Ini A Guru Garut mengkritiki apa yang dilakukan oleh mahasiswa UGM ya, bukan masalah demonya tapi mahasiswa UGM ya, itu kenapa mengkritik keluar sedangkan dapurnya sendiri itu bermasalah. Kita dengarkan saja, ini dia videonya ya, akan saya putarkan bentar. Ini nih, mana ini videonya. Ngapain tangan saya begini supaya ada semangat saja ya. Oke, tadi saya membuat video mengenai demo di UGM. Semangat. Alhamdulillah para penonton bisa menonton. Termul harus musnah di bumi ini, amin ya rabbal alamin. Meskipun ada yang masih bukan gagal paham lah ya, saya katakan itu apa ya, tidak melihat sisi argumen yang saya berikan. Jadi yang saya kritisi itu adalah mahasiswa UGM-nya, bukan mahasiswanya secara keseluruhan. Begitu. Karena mahasiswa UGM itu kalau memang peduli terhadap bangsa, harusnya selesaikan urusan UGM. Dan saya melihat di situ ada ketakutan karena yang dilawannya itu rektor, bisa men-DO dan sebagainya. Nanti pada akhirnya tidak akan berbeda mereka itu kalau sudah dewasa, kemudian menjadi katakanlah aktivis atau menjadi pejabat. Pada akhirnya para mahasiswa juga sama seperti yang dikritik khususnya UGM, Bang Sujatmiko ya, kemudian Nusron Wahid, sama saja pada akhirnya kalau dari awal sudah punya ketakutan. Jadi notionnya itu di situ. Apabila di dalam perdebatan ini ya, apabila ada notion yang partikular, jangan dibawa kepada notion yang general, karena kita sedang berbicara di dalam notion yang partikular itu. Begitu. Jadi kalau misalkan saya ini sedang membicarakan misalkan politik Garut, ya politik Indonesia belum tentu dikritik juga. Saya mengkritik misalkan di Garut itu begini dan begitu. Lah bukan berarti saya mengkritik Indonesia as a whole, tapi Garut secara spesifik. Nah, nanti argumen yang dibangunnya pun harus atas pembicaraan yang spesifik itu. Begitu ya. Tapi alhamdulillah kok 99% saya lihat komennya paham ya, alhamdulillah. Cuman masih ada saja yang tidak paham. Oke. Nah, satu lagi nih yang mau saya komentari ya dari permasalahan komentar nih. Ada yang bilang ini mah pasti termul ya. Ada yang bilang channel saya ini channel Dajjal katanya. Kenapa? Karena menyebarkan hoax lah, and so on and so forth. Padahal di dalam video saya itu saya selalu menampilkan cuplikan ya, bahkan itu adalah bahan utama saya supaya saya tidak hanya sekedar berbicara begitu ya tanpa data. Nah ini kan ada omongannya, misalkan kita sekarang akan mereaksi si Valdo Maldini nih, saya tampilkan dulu videonya begitu ya, Valdo Maldini, kemudian dari dirinya ada pembicaraan, kemudian dari pembicaraan itu mana yang off, mana yang tidak konsisten misalkan, atau mana yang tidak sesuai dengan data dan fakta. Nah itulah yang langsung saya kritisi. Nah para termul ini di dalam kolom komentar itu mereka tidak bisa mengcounter atas argumen yang saya berikan, cuman bilang-bilang dajjal doang. Oke, karena nah sebentar ya, mohon maaf supaya semakin rame. Jadi di sini kebiasaan termul itu harus kita bisa pahami. Termul itu selalu bilang Dajjal, terus apalagi banyaklah contohnya tidak cinta NKRI,
ini akan narasinya seperti itu, selalu seperti itu. Baik, kita teruskan dulu ya. Saya mau menjelaskan Dajjal dulu sebentar. Dajjal itu kan bahasa Arab, dia bukan bahasa Indonesia. Nah makanya orang yang tidak mengerti bahasa Arab kemudian sebut Dajjal, itu nggak bakalan ngerti Dajjal itu apa. Nah di dalam bahasa Arab sendiri ya, Dajjal itu dari Dajjala ia dejulu, itu dari fa'ala yaf'ulu, wazannya itu. Artinya apa? Bukan sekedar berbohong, dia adalah berbohong secara sistematis. Kalau di dalam bahasa kita mungkin ya, saya mendapatkan bahasa yang satu kata yang hampir padanan, itu namanya memanipulasi. Jadi dajjala itu memanipulasi. Kalau kadzaba yakdzibu itu sekedar berbohong. Apa perbedaannya antara berbohong dan memanipulasi? Nah kalau berbohong itu dia perkataan tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya bohong. Apabila memanipulasi itu kenyataannya sembari ditutupi. Jadi dia berkata bohong satu, kemudian ada perbuatan yang kedua, apa itu? Menutupi kebenaran itu. Nah orang yang berlaku seperti itu. Bentar ya, saya senangnya itu sampai teliti seperti ini, sampai jeli. Jadi jelaskan antara berbohong sama manipulatif, dijelaskan ya. Untuk itu kepada masyarakat, ayo mari kita belajar bersama A Guru Tigarut. Langsung saja ke channelnya, itu bagus buat pendidikan. Dari mulai tek-tek bengek itu diterangkan bagus sekali. Kita doakan beliau juga semoga sehat selalu dan memberikan ilmunya yang bermanfaat buat kita semua. Kita lanjutkan lagi ya. Ini yang melakukan itu sigot isim fa'il dajilun, fahuwa dajilun, dia adalah orang yang memanipulasi, berkata-kata dusta tidak sesuai dengan kenyataan beserta menutupi kenyataan itu supaya tidak nampak, tidak terlihat. Nah itu dalam sigot biasa. Kemudian ada yang lebih mubalaghah disebutnya ya, hiperbolik itu karena saking banyaknya. Kalau di kita disebut maha begitu. Disebut saja dajjal itu dajjal dari fa'al, dajjal begitu. Apa itu? Dia adalah orang yang manipulasi itu sudah menjadi kerjaannya sehari-hari. Dan manipulasinya dahsyat begitu. Maka orang yang seperti itu atau sosok yang seperti itu dia sah disebut dajjal. Maka tidak semua kadzib itu dajjal ya, apalagi kadzab tidak semua juga dajjal. Makanya sepalsu-palsunya nabi nih kayak si Musailamah ya, itu kan disebutnya bukan Musailamah ad-Dajjal tapi disebutnya Musailamah al-Kadzab. Kenapa? Karena jelas sudah kebohongannya itu, orang melihat sedikit saja udah jelas ini bohong. Jadi dia kadzab saja, banyak bohongnya tapi tidak terlalu memanipulasi. Beda dengan dajjal. Dajjal itu lebih dahsyat daripada kadzab. Makanya dajjal itu disematkan oleh Rasulullah SAW kepada makhluk akhir zaman yang satu itu ya, yang apakah sudah keluar atau belum ya, kalau menurut pandangan saya sih belum. Yang sosok yang dinubuahkan oleh Rasulullah SAW. Nah cuman ada dajjal kecil yang mana dia itu manipulatif sekali ya, manipulatif sekali, tetapi tidak sampai kepada derajat si dajjal yang satu itu. Itu ditasghir nanti namanya apa? Dujail namanya itu ya, Dujail. Makanya saya heran ya kalau ada orang bilang sama saya dajjal, si termul itu, heran saya. Lah saya itu sebohong-bohongnya saya ya, yang saya bohongin siapa sih? Ya paling ya kalau misalkan ada istri ya istri saya, kalau ada teman ya teman saya. Saya itu kalau berbohong misalkan ini kepada satu orang, yang terbohongnya satu orang. Makanya dajjal ini itu kan kalau ya, bukan berarti saya berbohong, itu mah kalau sebohong-bohongnya begitu. Yang dibohongnya itu anak sendiri, paling teman sendiri, dan satu bohong hanya untuk satu orang begitu. Beda dengan dajjal ini, si manipulator ini yang mubalaghah, yang maha manipulatif. Dia mah sekali berbohong yang kebohongin ratusan juta orang. Makanya dajjal itu gak bakalan bisa keluar dari, mudah-mudahan begitu ya, gak bakalan bisa keluar dari orang-orang biasa seperti kita, itu gak bakalan bisa. Dajjal itu keluarnya paling dari pemerintahan tuh. Kalaupun bukan dajjal namanya Dujail. Itu sekarang sudah siapa yang bisa? Jokowi sudah.
Nah, orang-orang termul-termul ini dia menjadi dajjal-dajjal yang lebih kecil lagi, dujail. Ya, tasgirnya 2 kali itu. Dujail yang kecil-kecil ini, mereka termanipulasi sehingga mereka itu berusaha untuk memanipulasi orang lain. Contoh misalkan di dalam permasalahan ijazah ya, coba kita lihat. Ini bukan sekedar berbohong, adalah ijazahnya asli, bukan sekedar berbohong, tetapi kebenarannya ditutupi. Ya, data-data tidak diberikan. Kemudian setelah ada putusan KIP, UGM tidak disinggung. nurut tuh si UGM Nah, itu. mahasiswa UGM tolong Ketuanya, rektornya dibenerin berbicara bahwa ini adalah betul supaya rakyat ya, Joko percaya Widodo itu kepada adalah Anda. lulusan. Padahal yang ditanyanya itu ijazahnya asli atau tidak. Dia malah menjawab UGM Jokowi adalah lulusan UGM. Padahal si lisannya bilang tidak. Lah ini yang seperti ini adalah manipulator. Sudah sah disebut dajjal. Atau kalau banyak sekali karena sekali berbohong yang terbohongi itu maksudnya orang, itu bisa disebut dujail. Tapi belum dajjal yang itu. Ya, sedujal-dujalnya Jokowi sih. Saya kira belum sampai kepada dajjal yang itu. Oke, itu selesai ya. Makanya posisi saya mah firm. Orang-orang termul yang membela Jokowi, mereka itu tentara-tentaranya dujail. Jadi jangan sematkan itu sama saya, salah alamat. Dan saya yakin yang menyematkan itu kepada saya juga nggak ngerti apa itu dajjal. Begitu. Itu maka kayak orang Sunda, kayak orang Amerika nunjuk begitu ya, burayot. Padahal dia nggak ngerti burayot itu apa. Ya harus belajar dulu atuh. Oke, sekarang kita masuk ke dalam permasalahan nih. Saya kan sekali lagi sudah. Nah, segitu dulu ya. Silahkan yang mau masuk ke channelnya itu pemahamannya dalam sekali dan gampang dicerna. Terima kasih buat guru, semoga kita doakan ya, semoga beliau berada dalam keberkahan yang melimpah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah-fitnah akhir zaman, amin ya rabbal alamin, beserta dipersatukan kembali kita semua kepada guru-guru tercinta, guru-guru yang benar-benar mencintai rakyat, bukan mencintai penguasa, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di episode selanjutnya.